Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, di video sebelumnya kita udah membicarakan tentang Milankovic, siklus Milankovic. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang presisi itu. Dan itu nih kita dapat sih dari Vic Soma itu. Dia itu bilang kalau misalnya presisi itu, perubahan presisi waktu musim itu berubah dalam periode waktu yang panjang. Itu yang pertama. Dan perubahan arah miring itu menyebabkan perubahan kekuatan musim dalam periode waktu yang panjang. Yang pertama ya, precision change, perubahan presisi, time season over long period. Jadi perubahan presisi waktu dari musim itu akan berubah tapi dalam waktu yang sangat panjang. Dan pernyataan yang kedua, the oblique arah miring change. Jadi perubahan arah miring itu akan menyebabkan kekuatan dari suatu musim, tapi perlu waktu yang sangat panjang, butuh periode waktu yang panjang yang lama gitu. Jadi kita punya dua pernyataan gitu. Ini tuh oh ya, terus ya kalau misalnya nih kita juga masih menggunakan dalam beberapa ribu tahun ke depan, kita tuh masih menggunakan sistem kalender yang sama dengan sekarang. Apa yang terjadi dari dua statement tadi, dari dua pernyataan tadi, kita akan mendapatkan kalau summer and winter will happen, musim panas dan musim dingin akan terjadi in different months di bulan yang berbeda, and they will be more mild or more harsh. Tapi musim panasnya atau musim dinginnya itu akan berubah kekuatannya, jadi bisa lebih ekstrim mungkin, atau lebih tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Itu maksud dari pernyataan dari Vic Soma itu. Jadi apa sih yang menyebabkannya ini? Kan kita tahu kalau kita itu arah 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 sudut dari rotasinya bumi itu menyebabkan banyaknya radiasi kayak gitu-gitu. Nah, ini masalah itu ke arah situ yang akan kita bahas di video ini. Nah, pertama kita akan ngebahas, oh ya, kalau misalnya bulan ini, ingat nggak kalau misalnya orbit bumi itu terhadap matahari bukan bulat, tapi dia itu agak elips. Dia itu memiliki keelipsan, kelengkungan gitu. Jadi nggak, tapi dia juga nggak sepenuhnya elips gitu. Ya hampir mirip elips lah ya. Jadi terus bumi itu memiliki jarak terhadap matahari ada dua macam. Ada yang jarak terdekat perihelion dan yang paling jauh aphelion gitu. Nah, ini kita gambar dulu ya orbit buminya. Tunggu. Nah, kira-kira bentuknya eliptikal kayak gini. Bentar, kurang bagus. Nah, seperti ini. Oke. Eksentrisitas. Nah, di setiap ini yang terdekat itu namanya perihelion, sedangkan titik terjauhnya namanya aphelion. Nah, kita lihat dalam video sebelumnya kan, kalau misalnya perihelion itu terjadi pada bulan Januari gitu. Januari itu perihelion, sedangkan posisi terjauh bumi atau aphelion terjadi pada bulan Juli. Jadi waktu kemiringannya itu, sudut miringnya itu makin miring, itu ceritanya di sini. Ini waktu musim dingin ya. Ini ketika kita ketika kalau yang bumi bagian selatan akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak, makanya di bumi bagian utara dia akan menjadi musim dingin. Ini terjadi pada Desember tanggal 22 ya, sekitar segitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya di perihelion, justru bumi bagian utaranya yang mendapati sinar matahari lebih banyak. Makanya di bumi bagian utara akan mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Makanya di bumi bagian utara
dia itu akan mengalami musim panas, sedangkan di bumi bagian selatan dia akan mengalami musim dingin gitu. Nah, ini terjadinya kapan ya? Ini arah ininya ya, arah sumbu putarnya. Ini ini tuh kita bisa lihat beda kan, posisinya aja yang berbeda itu bisa menyebabkan musim berganti gitu. Nih mungkin saya gambar lebih jelas tentang buminya. Ini ceritanya bumi, yang terus ini yang aku boxin ya, yang aku kotakin warna pink. Terus ini ada arah sumbu rotasinya, arah dia tuh punya sudut. Di video sebelumnya kita juga udah membahas kan kalau misalnya arah sumbu bumi itu nggak tegak lurus terhadap bidang rotasi, bidang orbit, tapi dia itu memiliki sudut yang kalau sekarang pada kondisi saat ini besarnya 2,3,4 apa derajat. Nah gitu. Ingat ya, arah sumbu bumi itu tidak tegak lurus terhadap bidang orbit. Lalu apa sih ini? Oh ya, tapi ini loh, ingat juga kan di video sebelumnya kalau sudut ini tuh berubah dari 22,1 derajat sampai 24,5 derajat, tapi itu membutuhkan periode waktu sekitar 41.000 tahun. Jadi lama banget gitu. Jadi tapi dia akan berubah-berubah, dan itulah yang akan menyebabkan musim juga gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke masalah tadi, kalau misalnya kita bayangin presesi itu, kita gimana ya, arah panahnya ke sana kan nih, kalau terus dia itu sebenarnya dia tuh akan berubah selama 26.000 tahun. Dia akan berputar. Jadi ini ceritanya nih, arah orbitnya kayak gini ke kanan. Terus ini rotasi yang hijau ya, itu arah rotasi bumi kita. Terus kita juga mengetahui kalau misalnya presesi itu, kamu masih ingat presesi nggak? Nah ini kita bahas lagi tentang presesi. Jadi selama 26.000 tahun si ini arah dari ininya, arah dari sumbunya itu dia akan berubah-berubah. Dia tuh tapi butuh waktu 26.000 tahun kayak yang di video sebelumnya. Jadi dia berputar-putar tapi pelan-pelan sih muternya. Terus kalau misalnya kita menunggu 26.000 tahun, bukan, kalau misalnya kita menunggu 16.000 tahun, ini arahnya kira-kira di sini. Dia berpindah kan arah jadi itu sumbunya tuh muter gitu loh. Tapi tetap di satu titik, tapi arahnya aja berubah. Jadi ketika ketika sudutnya berubah, waktunya emang dalam jangka waktu lama banget. Nah, terus arah sumbunya dia juga akan berubah, sumbu rotasinya. Ketika saat itu terjadi, penampang bumi yang terkena sinar matahari akan berubah gitu. Jadi yang tadinya itu benda yang yang tadi itu daerah tidak terkena sinar matahari, karena dia udah berubah, karena presisinya berubah, karena sudutnya berubah, dia tuh jadi ada daerah yang tadi yang nggak kena jadi kena sinar matahari. Ini digambar ulang aja deh, bentar di sini. Jadi sekarang itu kalau misalnya di sini kan ada presesi tadi tuh yang dia akan berubah terus kan. Jadi presesi itu arah sumbunya itu yang berpindah-pindah. Ini di gambar yang kedua ini kita udah pindah tapi nggak di posisi yang sama lagi. Jadi ini terjadi 1800 tahun
kemudian. Terus ini yang dikatakan si Fixoma, kalau misalnya orbit ini kalau misalnya ini kapan terjadi, kita bilang ini terjadi waktu November. Oh enggak, ini tuh terjadi waktu Desember tanggal 2022 juga. Jadi pada tanggalan yang sama, posisi bumi itu ternyata berubah terus gitu. Jadi kenapa? Karena kalender kita itu apa sih, kalender kita itu berbicara tentang itu dari posisi dari arah sumbunya itu sistem kalender kita seperti itu, dari presesi kita perihelion dan aphelion. Jadi kalau misalnya kita maju lagi ke 1800 tahun kemudian, tapi kita tetap menggunakan sistem kalender yang sama, nanti orbit kita itu akan musimnya akan berubah. Misalnya nih si perihelion tuh nggak terjadi pada bulan Januari loh, nanti dia bakal jadi akan terjadi di bulan Februari gitu. Karena posisi dengan tanggal yang sama, posisi buminya udah nggak sama, posisi bumi udah berubah gitu. Karena kan tadi kita berubah karena sistem kalender sistem kalender kita adalah dari posisi kemiringan aphelion perihelion itu gitu. Nggak cuma perihelion yang berubah aja, nanti aphelion juga berubah. Kalau perihelion itu jadi Februari, nanti aphelion berarti jadi bulan Agustus. Terus lama-lama akan bergeser terus sampai musim-musim kita juga akan bergeser. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama banget kok. Jadi tenang aja. Gitu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.